Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang Horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas urban legend dari negara Jepang tentang sosok hantu yang terkenal banget di sana, guys. Nggak lain nggak bukan adalah Rokuro Kubi, iya kan? Si hantu wanita berleher panjang. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu tentang asal-usul dari hantu yang satu ini. Karena kita belum ngebahas, apalagi ini channel horor, alangkah baiknya kita juga ngebahasnya, guys. Karena menurut kita ini hantunya serem banget dan patut untuk dibahas di channel ini. Tentunya dengan style kita, Jasio. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita juga udah pernah beberapa kali ngebahas tentang urban legend dari negara Jepang seperti Akamanto, hantu teke-teke dan yang lain-lainnya. Boleh banget kalian langsung aja klik kartu yang ada di sini, guys. Oke, daripada kita berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Urban legend asal usul hantu Rokuro Kubi, si wanita atau si hantu berleher panjang. Dan ini dia Spooky Night. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja ngompol di celana. Asal usul hantu Rokuro Kubi. Nah, misalkan kalau kalian punya teman dari Jepang terus tanya tentang hantu Rokuro Kubi ini, pasti mereka akan merinding. Pastinya mereka udah tahu ini hantu apaan. Seremnya tuh kayak mana? Kalau di sini tuh 11-12 mungkin kayak kunti atau sundel bolong. Iya. Terus apa lagi tuh? Kuyang. Iya, cuman kan kalau kuyang dia ngelepasin palanya. Tapi ini manjangin lehernya, guys. Awas, apa tuh? Oh, kirain Rokuro Kubi. Kucing, guys. Nah, usutnya usut, kalau kita lihat-lihat sosok hantunya ini merupakan sosok hantu wanita yang pakai kimono, pakaian tradisional Jepang. Terus rambutnya itu juga disanggul khas Jepang gitu. Dan dia ini ya cantik ya, beautiful. Kalau pas jadi manusia biasa. Kalau siang jadi manusia biasa, tapi kalau malam konon dia ini akan memanjangkan lehernya, guys. Dua gitu. Kayak ular. Iya, melungker-melungker. Iya. Gini gitu, guys, lolet gitu. Ya bisa dibilang lehernya itu elastis, zeram sekali. Dan katanya sih emang di sana itu banyak banget pria-pria atau laki-laki yang takut sama hantu ini, guys. Secara kan dia hantu wanita. Karena itulah kebanyakan pria-pria di sana itu hati-hati untuk memilih pasangan wanita. Takutnya nanti kalau nggak hati-hati terus mereka dapat yang beginian gimana? Repot ya. Iya, siang sih wanita cantik biasa seperti Miyagi, siapa itu? Miyati. Itulah Indonesia. Iya. Ya kalau siang sih cantik, tapi kalau malam kan dia berubah jadi setan yang bisa memanjangkan lehernya dan itu creepy banget. Cari istri, ternyata istri jadi-jadian. Halah, yang penting siangnya cantik. Kan malamnya dia cuma manjangin leher doang. Emang manjangin leher doang. Jadi jangan anggap remeh nih setan, guys. Dia ini juga betul, karena dia ini juga bisa membunuh. Nah, usut konon menurut legenda dulunya dia ini merupakan sosok wanita biasa, wanita cantik seperti wanita pada umumnya, nggak ada yang salah dan hidupnya pun juga biasa-biasa aja, guys, normal-normal aja. Tapi someday, suatu hari, wanita ini melanggar ajaran Buddha sehingga dia dikutuk menjadi wanita berleher panjang atau makhluk yang bisa memanjangkan lehernya, dan dia akan berubah menjadi sosok seperti itu pada malam hari pas orang-orang itu tidur nyenyak, udah sampai Salatiga. Tapi ternyata anehnya beberapa cerita menyebutkan kalau wanita Rokuro Kubi ini nggak menyadari kalau dirinya adalah siluman itu. Jadi gimana dong kalau nggak sadar? Mimpi buruk. Oh, berarti yang dirasakan itu dia mimpi buruk, lagi mimpi buruk. Padahal mah itu asli gitu ya. Yang bisa lihat cuma orang lain. Nggak sesuai gandanya gitu ya? Ya betul, bisa jadi. Kan dia dikutuk karena banyakan makan ikan kutuk. Enggak. Ya, intinya pas si wanita ini tertidur, lehernya itu akan otomatis memanjang sendiri, guys. Dan jadilah sosok Rokuro Kubi. Dia nggak sadar. Yang dia rasakan cuman kayak mimpi buruk gitu. Nah, usut konon kisah tentang Rokuro Kubi ini atau wanita berleher panjang ini udah ada sejak zaman Edo, periode Edo. Ini merupakan zaman kekaisaran kuno di Jepang, guys. Dan bahkan kisahnya ini ada di beberapa literatur kuno di Jepang, seperti Buyazokuda, Kanden Kohito
Zenitsu, dan juga Yasukidan. Pokoknya di dalam literatur itu banyak banget kesaksian orang-orang yang pernah ngelihat sosok hantu Rokurokobi itu. Bisa dibilang kesaksiannya itu beda-beda guys. Ada yang bilang gini, ada yang bilang begono, ada yang bilang begitu. Dan selain itu ada legenda yang mengatakan kalau ternyata Rokurokobi ini merupakan tali goib yang menghubungkan kepala dengan batang tubuh. Nah, konon saking banyaknya asal-usul tentang hantu Rokurokobi ini, jadi sangat sulit untuk melacak informasi tentang asal-usul sebenarnya dari Rokurokobi ini, guys. Nggak tahu yang bener yang mana, ya kan? Beda-beda gitu. Betul. Ya? Di sini ada beberapa spekulasi. Yang pertama adalah fenomena keluarnya roh. Nah, usut salah satu sumber dalam Kashiyawa menyebutkan kalau sebenarnya Rokurokobi ini merupakan sebuah fenomena keluarnya roh dari tubuh seseorang. Makanya lehernya itu memanjang, guys. Klusur di udara. Iya, kayak ular ya. Nah, konon dalam literatur itu diceritakan itu merupakan sosok wanita yang bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah. Nah, suatu ketika diceritakan majikannya itu mau nengok si pelayannya itu. Pas malam-malam ngecek guys, udah tidur apa belum. Nah, pas sudah sampai di kamarnya, alangkah terkejutnya si majikan karena leher si pelayannya itu tiba-tiba memanjang guys. Jadi hantu Rokurokobi. Ya gimana nggak kaget? Kalau aku juga udah langsung teriak guys, mungkin pingsan di tempat. Lari ya. Iya, pas panik itu nggak bisa dibuka pintunya. Padahal kita yang kunci. Kalau panik kan wah. Kita nggak bisa mikir apa-apa. Udah kunci, cari kunci pun nggak ketemu. Padahal nyendal. Ya kan panik ya, jadi ya lupa. Nah, proses meregangnya leher itulah dikatakan sebagai fenomena keluarnya roh dari tubuh manusia. Nah, usut karena kejadian itu akhirnya si ART-nya itu dipecat dan kemudian si wanita itu sulit mendapat pekerjaan karena ya udah nyebar itu ceritanya. Jadi pada takut guys. Next yang kedua, yang selanjutnya ini ada balas dendam, revenge, revenge. Nah, usut dalam sebuah literatur yang dinamakan Rekokukai dan Kikigaki Zoshi, karya penulis populer Jipen Zaiku pada akhir periode Edo, mengisahkan asal-usulnya Rokurokobi dengan versi yang lebih dramatis dan juga tragis. Nah, dikisahkan ada seorang biksu yang bernama Kaishin, yang mana dia ini menjalin cinta terlarang dengan Oyutsu. Iya guys, karena nggak direstui, cinta terlarang, akhirnya mereka ini kabur dan kawin lari. Nah, konon di tengah perjalanan, mereka ini menemui banyak banget rintangan. Jalannya tuh gini, jojrok, naik lagi, anjlok, gronjal, geledak. Terus berdiri lagi, get up. Nah, karena itulah Oyutsu ini akhirnya jatuh sakit. Auto jadi bebannya Kaishin. Mantan biksu itu memutuskan untuk membunuh pacarnya, si Oyutsu. Nah, gimana ini? Ini laki-laki nggak bertanggung jawab ya. Udah ngajak kawin lari, malah dibunuh. Parah, jangan ditiru guys. Nah, usut kisah selanjutnya, dia tinggal di sebuah penginapan dan jatuh cinta dengan putri pemilik penginapannya itu. Parah ya. Bagaimana ini? Wah. Apalagi pacar barunya ini pemilik penginapan, kan pasti lek-lek alias kaya. Ya siapa yang nggak mau? Ya guys, nggak lama-lama setelah itu akhirnya mereka ini menikah karena saling jatuh cinta. Tapi ternyata suatu malam si Kaishin ini tiba-tiba terbangun dari tidurnya, melilir. Dia kaget, terkejut karena istrinya itu berubah guys, menjadi sosok makhluk yang berleher panjang. Jadi Rokurokobi. Azab, karma, mampos. Kita mah cuma bisa bilang syukurin, kapok. Nandur elek, hasilnya yo elek. Apa yang kamu tebar, itulah yang kamu tuai. Tapi sebenarnya yang serem tuh bukan itu dong. Yang serem adalah tiba-tiba wajahnya si istrinya itu jadi mirip si Oyutsu yang dibunuh sebelumnya, pacarnya yang sebelumnya. Serem dong. Berarti itu menuntut balas dendam gitu ya. Ya kan tadi judulnya revenge atau balas dendam. Bener ya. Iya, jadi rohnya itu merasuki istrinya itu guys. Iya, pada endingnya si Kaishin itu menyesal dan tobat. Dia kembali lagi ke ajaran Buddha guys, karena takut diteror terus sama mantan pacarnya yang udah jadi setan itu. Terus nggak lama-lama setelah itu si Kaishin ini bikin kuburan untuk pacarnya, si Oyutsu. Yang berikutnya adalah siluman. Nah, tadi kan cerita-ceritanya itu berasal dari literatur kuno. Tapi kali ini ceritanya itu berasal dari cerita rakyat, gosip, dan juga rumor di beberapa tempat di Jepang. Ini katanya begini, jari ini gini, gitu-gitu ya mungkin ya. Kan gosip, rumor sama gosip kan kebenarannya belum tentu keabsahannya. Faktanya belum diketahui.
masih awang-awangan, sekedar betul, sekedar asumsi. Nah, usutnya usut di prefektur Gifu di Jepang dikisahkan ada sesosok siluman yang mana sosoknya ini bisa berubah menjadi wujud Rokurokubi. Yang selanjutnya ada sirkus. Nah, konon di sini ada sebuah kisah populer yang berasal dari tahun 1810 di salah satu tempat di Jepang. Nah, dikisahkan ada sebuah rumah pertunjukan atau sirkus yang mempertontonkan manusia berleher panjang atau Rokurokubi. Tapi yaitu masih sekedar asumsi, butuh penelitian lebih lanjut, guys. Tapi yang cukup menarik dari beberapa kisah ini adalah adanya suatu pemahaman kalau mungkin di zaman Jepang kuno itu cukup banyak orang yang mengalami fenomena leher panjang. Ini mungkin di Jepang dulu ada mungkin tradisi apa atau suatu hal yang nggak kita ketahui, yang pada masa itu banyak orang-orang yang lehernya itu bisa panjang gitu mungkin ya. Atau mungkin maaf-maaf kelainan atau apa gitu, yang itu terus dipertontonkan di zaman itu. Ini kalau nggak salah mirip-mirip sama freak show, sirkus abad pertengahan yang pernah kita bahas juga di channel ini, guys. Yang berikutnya ada setan penghisap darah manusia. Mohon maaf, ternyata penghisap jiwa manusia, guys, bukan darah. Maklum, efek ngantuk. Ini kita syuting jam 11 ini. Nah, usutnya usut dari berbagai versi yang udah kita ceritakan tadi, yang ini yang paling terkenal, guys, yaitu kalau si hantu Rokurokubi ini merupakan sosok setan atau hantu yang suka menghisap jiwa manusia. Nah, konon seperti yang kita bilang tadi, kalau siang hari dia ini merupakan sosok wanita yang BAJ. Tapi kalau malam dia akan berubah menjadi sosok Rokurokubi, auto lehernya itu akan memanjang. Seringainya itu mengerikan banget, guys. Dia punya senyuman yang benar-benar mengerikan. Kalau siang senyum manis, kalau malam senyum iblis. Ya, intinya hantu ini akan menghisap jiwa korbannya itu sampai meninggal dunia. Kebiasaan Rokurokubi. Nah, usutnya usut, konon sifat alaminya Rokurokubi ini adalah memata-matai dan mengintai korbannya, menakut-nakuti juga. Dan biasanya si hantu ini akan menampakkan wujud aslinya itu ke orang-orang yang pemabuk, penipu, orang-orang yang tidur, bahkan orang yang buta, guys. Nah, konon beberapa legenda mengatakan kalau si Rokurokubi ini sering menghisap intisari dari makhluk lain. Contohnya darah. Nah, usutnya usut, biasanya si Rokurokubi ini memiliki nasib yang buruk dalam percintaan. Karena setelah menikah, suaminya itu akan terkaget-kaget karena melihat sosok wujud asli dari sang istri. Ya no, kalau malam dia akan berubah jadi Rokurokubi. Tapi ada juga manusia yang nggak menyadari kalau dirinya itu adalah Rokurokubi. Pas dia jadi seperti itu, dia itu ngerasanya cuma mimpi buruk doang. Yang tahu tuh cuma suaminya, guys. Semalam aku bermimpi apa? Aku mimpi buruk sekali. Masa leherku jadi panjang? Yaitu mbak, kamu berubah jadi Rokurokubi beneran, bergentayangan sesuai sifat asli mereka. Nah, konon menurut legenda, siluman Rokurokubi ini nggak cuma satu doang. Ada yang bilang kalau ternyata si Rokurokubi ini mengandung bayi perempuan atau anak perempuan berbadan dua. Tapi ya kalau lahir, anaknya itu juga akan menjadi seperti emaknya, jadi Rokurokubi juga. Dan selain itu ada juga yang mengatakan kalau ada orang yang ngebunuh istrinya cuma karena harta, maka anak perempuannya itu akan dikutuk jadi Rokurokubi. Karena keserakan si ortu, si bapak, anaknya jadi korban. Ya kan? Nah, itu ya guys ya, kisah asal-usul tentang hantu Rokurokubi, si hantu wanita berleher panjang dari Jepang. Gimana menurut kalian tentang sosok hantu yang satu ini? Mungkin ada info yang kurang, ada yang mau kalian tambahkan, boleh banget tulis di bawah. Apakah menurut kalian hantu ini seram? Dan mungkin kalau ada hantu-hantu yang lainnya lagi dari berbagai negara, atau bahkan dari negara kita sendiri yang mau kalian kita bahas di next episode, boleh juga tulis di bawah, guys. Nanti kita akan bahas di next episode. Dan mungkin segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.